Perkenalkan, nama saya Bunga Sanggita Maheswari dari Prodi D4 Sanitasi Lingkungan. Saya Hana Ajuja Rahmiati. Saya Hasna Fariha dari D4 Sanitasi Lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hairunisa Salsabila dari Prodi D4 jurusan Sanitasi Lingkungan. Kali ini kami akan membahas mengenai pemilahan sampah yang baik dan benar. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah ruah dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam Indonesia memang dianggap tak ada yang mampu menandinginya. Hampir semua pesona alam terdapat di Indonesia, dari darat hingga laut. Maka dari itu, tak heran jika banyak wisatawan asing yang rela datang jauh-jauh ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam Indonesia. Keindahan alam Indonesia yang paling terkenal di mancanegara adalah keindahan pantainya yang terbentang dari barat hingga ke timur. Banyaknya pulau yang ada di Indonesia membuat kekayaan laut dan pantai semakin melimpah ruah. Selain pantai, keindahan dunia bawah laut juga menjadi buruan wisatawan untuk masuk ke dalamnya dan ikut menikmati kehidupan bawah laut Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menunjukkan salah satunya hasil bahwa hingga 594.000 ton sampah plastik yang dihasilkan oleh Indonesia telah mencemari kelautan Indonesia di 18 titik. Indonesia juga masih menempati posisi kedua sebagai produsen plastik terbesar di dunia. Lalu, mengapa sampah dapat mengancam sumber daya kelautan Indonesia? Yaitu karena limbah sampah akan menghambat perkembangan dan pertumbuhan biota laut. Pada intinya, sampah ini sangat mengganggu kesehatan lingkungan, baik itu di laut ataupun di darat. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan Indonesia? Yuk, simak sampai habis video penyuluhan kelompok kami mengenai pemilahan sampah yang baik dan benar. Ada yang tahu nggak nih kira-kira sampah itu apa? Nah, sampah itu adalah suatu bahan atau benda padat yang tidak dipakai lagi oleh manusia. Lalu, sampah ini memiliki kaitan dengan tatanan rumah tangga juga loh. Nah, seperti sikap tercela yang sering kita lihat di sekitar kita, yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti di sungai, kebun, laut, dan masih banyak lagi. Dan biasanya yang membuang sampah sembarangan ini kita temukan di desa-desa. Namun tidak menutup kemungkinan di perkotaan juga banyak yang masih buang sampah tidak pada tempatnya ya. Nah, coba tanya pada dirimu sendiri ya, apakah kamu juga orang yang termasuk dari sikap tercela tersebut? Kalau iya, ayo mulai dari sekarang pelan-pelan kita mengubah sikap tercela tersebut dan menguranginya ya. Lalu bagaimana sih sarana yang kita perlukan ini? Sarana pengolahan persampahan yang kita butuhkan ialah tempat sampah dan gerobak sampah terpilah. Yang dimaksudkan dari terpilah di sini ialah persampahan yang dibagi dalam beberapa jenis, yaitu organik dan non-organik. Itu adalah salah satu contohnya. Namun tidak cukup dengan sarana saja ya. Ketersediaan sarana ini juga harus didukung dengan adanya kesadaran dari masyarakat sendiri loh. Karena hal seperti ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya kesadaran dari diri masing-masing. Pada saat ini, sampah merupakan masalah yang sangat memprihatinkan, terutama sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. Sampah rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan dari aneka bahan yang dibuang dari sisa-sisa aktivitas rumah tangga. Contohnya seperti sampah dapur, yaitu sisa makanan, sayuran, tepung, kulit buah, plastik, kertas, kardus, dan lain sebagainya. Sampah tersebut menjadi permasalahan yang tidak selesai-selesai dalam rumah tangga serta lingkungan masyarakat. Karena masyarakat masih tidak peduli dalam penanganan dan pengelolaan sampah rumah tangga tersebut. Masyarakat belum sadar akan akibat dari tidak mengelola sampah dengan baik dan akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, dan dapat menimbulkan berbagai penyakit.
Maka dari itu, untuk menangani permasalahan limbah sampah rumah tangga, perlu adanya peran dari masyarakat. Pengelolaan sampah sangat penting dilakukan di tingkat rumah tangga dengan mulai memilah sampah yang organik dan sampah anorganik, serta sediakan tempat sampah yang kering dan juga yang basah. Setelah dapat memilah sampah dengan baik, sampah rumah tangga ini juga dapat dimanfaatkan dengan dipergunakan kembali menjadi barang yang berguna bagi masyarakat, yaitu dengan cara mengolahnya menjadi pupuk kompas, kerajinan, dan barang lainnya. Apa saja jenis sampah rumah tangga itu? Yang pertama ada sampah organik. Sampah organik ini meliputi 1. Sisa makanan, yang kedua potongan buah atau sisa buah, yang ketiga potongan sayur atau sayur busuk. Yang kedua yaitu sampah anorganik, meliputi 1. ada botol bekas, 2. plastik, 3. kertas, dan masih banyak yang lainnya. Bagaimana cara menangani sampah rumah tangga? Penanganan sampah rumah tangga yaitu dengan cara memisahkan sampah yang kering dan memisahkan sampah yang basah. Perkenalkan, nama saya Hasan Mardia. Sampah dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang kian mendesak. Sebab apabila tidak dilakukannya penanganan yang baik, akan mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap keseimbangan lingkungan yang mungkin atau bahkan tidak diharapkan, juga dapat merugikan terhadap pencemaran lingkungan, baik terhadap tanah, air, maupun udara. Untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut, diperlukannya penanganan dan pengendalian terhadap sampah itu sendiri. Penanganan dan pengendalian akan menjadi semakin kompleks dan rumit dengan semakin kompleksnya jenis maupun komposisi dari sampah yang sejalan dengan majunya kebudayaan. Penanganan sampah di berbagai tempat memiliki satu masalah yang sering muncul, yaitu masalah rendahnya kesadaran masyarakat di dalam membuang sampah pada tempatnya dan pemilahan sampah secara bijak. Ketidaktahuan atau ketidaksadaran masyarakat dalam memperlakukan sampah membuat sampah terbuang percuma dan menjadi masalah baru yang mengancam kesehatan lingkungan dan manusia. Sebagian besar sampah ditangani dan dibuang dengan cara yang tidak saniter, boros, dan mencemari. Untuk mendapatkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam penanganan sampah, maka dalam pengelolaannya harus cukup layak sekaligus disertai upaya pemanfaatannya sehingga diharapkan mempunyai keuntungan berupa nilai tambah. Untuk dapat meningkatkan nilai tambah dari sampah diperlukan sarana yang cukup dan memadai serta kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah yang baik. Dampak serius dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan akan sangat terasa. Secara fisik, lingkungan yang memiliki tingkat kesadaran rendah akan terlihat kotor dan tidak nyaman untuk ditinggali. Karena lingkungan kotor tersebut dapat menjadi sarang penyakit dan menimbulkan berbagai penyakit, misalnya demam berdarah. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan juga dapat menimbulkan bencana yang lebih besar. Seperti yang kita ketahui, bencana banjir tidak hanya disebabkan oleh hujan yang lebat, tapi karena orang-orang membuang sampah sembarangan di sungai atau di aliran lainnya. Hal itu mengakibatkan tidak lancarnya aliran sungai atau aliran air lainnya, sehingga menyebabkan volume air meluap ke pemukiman warga. Oleh sebab itu, sangat penting bagi setiap masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam menjaga kebersihan. Tidak hanya kebersihan diri sendiri dan keluarga, tapi sangat penting juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menangani sampah, perlu kerjasama dari masyarakat itu sendiri, kemudian dipandu dan didukung oleh pemerintah dan para ahli di bidang kesehatan lingkungan dan manusia. Banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah yang baik dan benar di lingkungan masyarakat.
Di antaranya, dengan melakukan penyuluhan yang intens dan rutin mengenai macam-macam sampah, proses dan teknik pengelolaan sampah tersebut. Selain itu, kita juga harus tahu dan memahami dampak besar yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya sampah yang dibiarkan terbengkalai begitu saja. Berdasarkan kondisi real di lapangan, permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi saat ini adalah yang pertama, yaitu masih rendahnya kualitas dan tingkat pengelolaan persampahan. Dan yang kedua, makin besarnya timbunan sampah namun belum maksimalnya usaha pengurangan sampah dari sumbernya. Dan yang ketiga, belum adanya kelompok masyarakat yang dapat mengelola sampah dengan sistem bank sampah. Yang keempat, belum dilibatkannya pihak swasta dalam investasi pengelolaan persampahan. Dan yang kelima, belum dilibatkannya masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Yang keenam, belum memasyarakatnya pengelolaan sampah dengan pendekatan 3R atau Reduce, Reuse, Recycle. Yang ketujuh, belum dilibatkannya pihak swasta dalam investasi pengelolaan persampahan. Dengan dilaksanakannya pemilahan sampah dari rumah tangga, diharapkan terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, terbukanya tambahan lapangan kerja baru, dan yang ketiga, bertambahnya pendapatan masyarakat yang mengelola sampah menjadi bahan pupuk organik dan nilai jual barang bekas atau recycle. Selanjutnya, berubahnya perilaku masyarakat dari tidak peduli tentang sampah menjadi peduli sesuatu yang bernilai ekonomis atau dibentuknya bank sampah. Lalu, bertambahnya usia teknis, tempat pembuangan atau pemusnahan air atau TPA. Berkurangnya timbulan volume sampah harian, terutama dari sumber rumah tangga atau domestik, dan terciptanya kondisi lingkungan yang sehat, teratur, dan bersih.